Tes tes 1 2 3. Oke, teman-teman, selamat datang di channel gua dan gua Rian. Hari ini tanggal 9 April 2020 dan masih di rumah kayak ikan asin. Kayak ikan asin gua sumpah. Dan hari ini adalah pembahasannya adalah potensi kekuatan dari Kamijo Toma yang akan terjadi di Genesis Testament gitu. Dan sebelum ke pembahasan, selamat datang lagi di segmen Anime Podcast. Jadi teman-teman, menurut gua Kamijo Toma itu adalah salah satu karakter ter-OP di Toaru Majutsu Index. Bukan karena dia karakter utama di situ sih, bukan. Karena memang dia itu OP. Bayangkan ya, dia mempunyai 3 kekuatan. Yang dimana ini semua kekuatannya ini sangat kuat gitu. Bahkan ada satu kekuatan yang sangat sampai sekarang itu masih misterius gitu. Yang pertama, Imagine Breaker. Imagine Breaker ini ya pasti teman-teman udah tahu lah. Bisa meniadakan atau menghapus atau apalah itu semua bentuk sihir maupun kekuatan supernatural dan kekuatan-kekuatan supernatural lainnya bisa dihapus gitu. Dan kedua adalah Invisible Thing. Invisible Thing ini masih sampai sekarang masih misterius. Sampai sekarang ini Invisible Thing ini masih belum diketahui kebenarannya gitu. Karena banyak di orang-orang yang bilang bahwa Invisible Thing ini hampir sama dengan Imagine Breaker. Tapi dengan skala yang luas secara universal gitu. Jadi Invisible Thing ini masih rada-rada apa ya, masih kayak misteri-misteri gitu kekuatannya. Tapi menurut peneliti yang ada di Academy City bahwa Invisible Thing itu bisa ibaratnya adalah sesuatu yang sangat universal universal yang bahkan hampir menyamai kekuatan dari dewa sihir gitu. Katanya, dalam kutip katanya gitu. Dan juga gua lihat di forum-forum Facebook katanya sih kayak gitu, setara dengan dewa sihir. Dan ketiga adalah mungkin ini adalah yang kayak mirip Naruto lah, Jinchuriki gitu. Toma ini kayak Jinchuriki, yaitu dia mempunyai naga dalam tubuhnya. Jadi bagi teman-teman yang nonton bukan bukan yang nonton sih, yang baca light novelnya yang waktu Toaru Majutsu Index New Testament volume 22 pasti tahulah gitu. Kenapa bentuk Nagatomo itu bagaimana, kekuatannya itu apa, dan sebagainya macam. Dan gini, sekarang kan Toaru Majutsu Index kan udah masuk di arc yang dimana Genesis Testament. Yang dimana sekarang ini Toma itu akan mempunyai apa ya, musuh baru gitu. Yang dimana waktu di Toaru Majutsu Index Genesis Testament di akhir cerita, di situ Kamijo Toma lagi ciuman sama Anna Sprengel, yang dimana itu Anna Sprengel memasukkan semacam pil yang membuat Kamijo Toma itu apa ya, sakit otak gitu, sakit kepala. Kayak mirip-mirip waktu Toma nyelamatin Index yang tiba-tiba mungkin kayaknya di Genesis Testament mungkin ya, mungkin hanya prediksi gua. Mungkin nanti di Genesis Testament ini kalau bukan nanti Kamijo Toma akan kehilangan ingatan untuk ketiga kalinya atau kedua itu kembali ingatannya gitu. Tapi kita tidak akan membahas itu sih. Kita hanya membahas apa yang terjadi di Genesis Testament yaitu potensi kekuatannya Kamijo Toma gitu. Jadi begini teman-teman. Kalau di ibaratnya itulah ketiga kekuatan dari Kamijo Toma itu ibaratnya kita samain dengan Naruto, Imagine Breaker dengan Rasengan, Invisible Thing dengan Sagemode, eh naga yang ada di dalam tubuhnya itu kita samakan dengan Kyuubi dalam tubuhnya. Nah, bagaimana jika Toma bisa mengendalikan ketiga kekuatannya ini dengan sempurna gitu. Karena begini, Kamijo Thomas ini sampai sekarang masih mengandalkan Imagine Breaker sebagai senjata utamanya. Dia masih belum bisa mengendalikan Invisible Thing ataupun naga. Karena di New Testament volume 22 saja, naga Toma itu waktu no Toma, Kamijo Toma apa ya? Kamijo Toma itu
menghilang kendali karena Imagine Breaker udah tidak ada di tangan kanannya, itu dia sampai sekarang dia dia itu waktu berubah jadi naga, dia tuh hilang kendali gitu, kayak mengamuk. Jadi sampai sekarang Kamijotoma itu masih belum bisa mengendalikan naga yang ada dalam tubuhnya. Satu-satunya orang yang bisa mengendalikan ketiga kekuatannya ini menurut di beberapa kepercayaan di orang-orang yang udah baca light novel dah, bahkan di light novelnya pun udah dijelasin bahwa Toma Insight adalah satu-satunya karakter yang bisa apa ya, mengendalikan dengan baik ketiga kekuatan ini. Imagine Breaker, Invisible Thing, sama naga yang ada dalam tubuhnya Toma. Gitu. Jadi apakah nanti Toma Outer yang kita kenal sampai sekarang ini akan bisa mengendalikan ketiga unsur kekuatan ini? Ya mungkin saja gitu. Kalau umpamanya ada tiga cara menurut gua Toma Outer bisa mengendalikan ketiga kekuatan ini. Yang pertama adalah dia bisa berlatih. Ya kayak Naruto gitu, dia berlatih sehingga dia bisa mengendalikan atau menguasai kekuatannya gitu. Naruto aja Kage Bunshin, jutsu yang dia tidak bisa kuasai, dengan berlatih dia bisa menguasainya kan. Jadi kita apa ya? Kita berasumsi saja kalau umpamanya Kamijo Toma bisa mengendalikan apa bisa berlatih dengan mengendalikan Imagine Breaker dengan baik, mungkin dia bisa tambah kuat gitu. Kedua adalah dia bisa mengendalikan seluruh kekuatannya ketika dia bisa mengalahkan Toma Insight. Jadi sedikit cerita, Toma Insight tercipta karena penyesalan yang Toma apa ya, yang selama Toma lakukan karena dia tidak bisa menyelamatkan siapapun, sehingga kepribadian Toma itu terbagi dua. Yang pertama Toma Outer dengan Toma Insight. Bagi teman-teman yang baca light novel yang New Testament volume 9 dengan volume 22 pasti mengerti alasan kenapa Toma bisa terbelah jadi dua. Gitu. Apakah dengan mengalahkan Toma Insight bisa membuat Toma Outer bisa mengendalikan ketiga kekuatannya ini? Mungkin saja. Mungkin saja karena begini ya teman-teman. Toma Insight itu adalah kepribadian yang lain dari Kamijo Toma. Sedangkan Toma Outer adalah Toma yang sampai sekarang kita lihat di animenya, di light novel dan di manganya gitu. Yang dimana Toma Outer ini adalah Kamijo Toma versi baiknya gitu. Yang dimana dia kalau bertarung dia pasti ceramah kayak Naruto gitu. Dengan mengalahkan Toma Insight itu pun dia juga mudah-mudahan dia bisa apa ya, mengingat kembali kenangan-kenangan dengan apa ya, mengingat kembali ingatan yang udah lama hilang gitu. Karena Toma Insight itu adalah eh, kepribadian Toma yang ibaratnya dia semua ingatan-ingatan Toma karena hilang ingatan itu ada semua di Toma Insight gitu. Dan mudah-mudahan sih gue berharap nanti di Genesis Testament volume 2 akan terjadi seperti itu. Gitu. Dan yang terakhir ketiga ini mungkin ini adalah hal yang mustahil tapi gue akan bahas. Dia akan bertemu dengan peneliti apa kek, peneliti akademisi seperti Kihara Yushitsu atau Kihara-Kihara lainnya lah. Karena satu-satunya ada dua orang komplotan yang mengetahui potensi dari kekuatan dari Kamijo Toma. Yang pertama adalah Kihara Family dan kedua adalah IWAS gitu. Karena kedua kedua orang ini apa ya? Kedua komplotan ini itu satu-satunya orang yang menganggap bahwa Academy City dibuat untuk mengembangkan kedua karakter. Yang pertama Accelerator sebagai level 6 dan Kamijo Toma dengan Imagine Breaker. Jadi Aleister itu mempunyai apa ya? Keinginan membuat Pure War yang dimana Pure War ini adalah ibaratnya dunia tanpa sihir, dunia tanpa kekuatan supernatural. Untuk bisa mencapai kekuatan tersebut, untuk mencapai dunia tersebut, Alistair membutuhkan tiga subjek gitu. Yang pertama akselerator sebagai level 6 yang dimana mudah-mudahan nanti pada saat akselerator udah mencapai level 6 dia itu bisa
ibaratnya mengendalikan seluruh kekuatan sihir dan kekuatan Esper dan bisa dihilangkan dengan Imagine Breaker. Dan untuk akselerator, untuk mencapai akselerator, peran Misaka Mikoto dengan Misaka Network itu sangat berperan besar gitu. Sangat berperan besar untuk akselerator untuk mencapai level 6. Tapi kayaknya akselerator udah hilang tujuan gitu. Udah ditampol dengan Kamijo Toma. 2 kali loh dia ditampol waktu di Arc Sister sama di World War 3 ditampol 2 kali dia sama Kamijo Toma gitu. Aduh. Jadi itulah rencana Alistair membuat Pure War yang dimana dunia tanpa sihir. Alasannya itu karena mungkin Alistair juga membuat Pure War karena apa ya, anaknya juga meninggal gara-gara kekuatan sihirnya. Jadi dia membuat dunia yang dimana sihir itu tidak ada gitu. Jadi mungkin ini adalah pembahasan yang gua bisa bahas. Bagi teman-teman yang merasa, apa ya, pembahasan gue ini ada yang kurang atau ada yang salah, silahkan untuk komentar di bawah gitu. Gue bebas gitu, gue bebas membaca komen-komen kalian karena komen kalian itu juga berguna buat gue gitu, supaya gue ada pemahaman sedikit lah untuk membaca nanti light novel Toaru Majutsu Index dan menonton animenya gitu. Please like and share-nya dan jangan lupa follow gue dengan cara subscribe. Aktifkan juga notifikasinya jika ada pembahasan seperti ini lagi. Dan see you the next video. Bye-bye. Woo, AdSense.